Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu teori keperawatan Sister Calista Roy. Sister Calista Roy. Lorraine Roy atau biasa disebut Calista Roy lahir pada tanggal 14 Oktober 1939. Usianya 81 tahun, di Los Angeles, California Selatan, Amerika Serikat. Beliau tumbuh dalam keluarga Katolik yang taat. Dengan demikian, beliau diadopsi dengan nama orang suci yang dirayakan pada hari kelahirannya, yaitu Santo Callisto. Calista Roy adalah seorang biarawati dari Saint Joseph of Carondelet, Amerika Serikat, yang ahli dalam bidang teori keperawatan. Profesor dan penulis, dia dikenal karena menciptakan model adaptasi teori keperawatan. Dia adalah seorang profesor keperawatan di Boston College sebelum pensiun pada tahun 2017. Calista Roy mengenyam pendidikannya dan menerima gelar sarjana dalam bidang keperawatan di Universitas California Mount Saint Mary University, Los Angeles pada tahun 1963. Beliau lulus dan menerima gelar Magister Saint Pediatric Nursing pada tahun 1966. Dalam masa pendidikan, gelar magisternya dalam bidang keperawatan. Beliau menerima komisi dari gurunya Dorothy E. Johnson yang menugaskannya untuk mengembangkan model konseptual keperawatan yang baru. Model ini menggunakan banyak falsafah sebagai landasan teorinya. Setelah lulus, beliau membuat master yang akan sangat penting untuk pengembangan teorinya, mengembangkan model adaptasinya. Baik, saya persilakan Saudara Agus untuk melanjutkan presentasi. Teori keperawatan Sister Calista Roy mengkombinasikan teori adaptasi Helson dengan definisi dan pandangan terhadap manusia sebagai sistem yang adaptif. Menurut Roy, humanisme dalam keperawatan adalah keyakinan terhadap kemampuan optimum manusia dalam meningkatkan derajat kesehatan. 5 kebutuhan dasar yang termasuk dalam fisikal model ini adalah oksigenasi, nutrisi, eliminasi, aktivitas dan istirahat, serta perlindungan. Model fisik diartikan sebagai sikap atau tindakan yang dilakukan oleh manusia dalam beradaptasi. Fisiologikal dengan proses fisik dan kimia yang terlibat dalam fungsi dan aktivitas kehidupan organisme. Lanjut. Self concept group and identity mode adalah salah satu dari 3 model psikososial yang berfokus pada aspek psikologis dan spiritual dari sistem manusia. Interdependent mode berfokus pada hubungan dekat antar individu dengan tujuan, struktur dan perkembangan yang terdiri dari 2 area mayor, yakni perilaku reseptif dan kontributif. Persepsi adalah interpretasi dari stimulus dan apresiasi secara sadar akan hal tersebut. Oke, selanjutnya kami persilahkan. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari Saudara Agus. Konsep mayor, definisi dan konsep mayor yang membangun kerangka konseptual model adaptasi Roy adalah 1. Sistem
kesatuan dari beberapa komponen atau elemen yang saling berhubungan sehingga membentuk suatu kesatuan yang meliputi adanya input, kontrol, proses, output, dan umpan balik. 2. Derajat adaptasi. Perubahan tetap sebagai hasil dari stimulus vokal, konseptual, dan residual. 3. Problem adaptasi. Kejadian atau situasi yang tidak sesuai dengan kebutuhan. 4. Stimulus vokal. Stimulus yang mengharuskan manusia berespon adaptif. 5. Stimulus konseptual. Seluruh stimulus yang memberikan kontribusi perubahan tingkah laku yang disebabkan oleh stimulus vokal. 6. Stimulus residual. Seluruh faktor yang memberikan kontribusi terhadap perubahan tingkah laku tetapi belum dapat divalidasi. Regulator. Sistem dari mekanisme coupling dengan respon otomatik melalui neural, chemical, dan proses endokrin. 8. Kognator. Subsistem dari mekanisme coupling dengan respon melalui proses yang kompleks dari persepsi informasi, mengambil keputusan, dan belajar. 9. Model efektor adaptif. Kognator yaitu fisiologikal, fungsi peran, interdependensi, dan konsep diri. 10. Respon adaptif. Respon yang meningkatkan integritas manusia dalam mencapai tujuan manusia untuk mempertahankan kehidupan. 11. Fisiologi. Kebutuhan fisiologi termasuk kebutuhan dasar dan bagaimana proses adaptasi dilakukan. 12. Konsep diri. Seluruh keyakinan dan perasaan. 13. Penampilan peran. Penampilan fungsi peran dalam hubungannya di lingkungan sosial. 14. Interdependensi. Hubungan individu dengan orang lain sebagai support system. Selanjutnya saya akan menyerahkan kepada saudari Masna. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari saudara Ananda. Selanjutnya yaitu asumsi mayor Sister Calista Roy. Nah, yang pertama itu adalah manusia. Manusia adalah keseluruhan dari biopsikologi dan sosial yang terus-menerus berinteraksi dengan lingkungan. Yang kedua yaitu manusia menggunakan mekanisme pertahanan untuk mengatasi perubahan-perubahan biopsikososial. Yang ketiga yaitu setiap orang memahami bagaimana individu mempunyai batas kemampuan untuk beradaptasi. Pada dasarnya manusia memberikan respon terhadap semua rangsangan baik positif maupun negatif. Yang keempat yaitu kemampuan adaptasi. Manusia berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Jika seseorang dapat menyesuaikan diri dengan perubahan, maka ia mempunyai kemampuan untuk menghadapi rangsangan baik positif maupun negatif. Yang kelima yaitu sehat dan sakit. Sehat dan sakit merupakan suatu hal yang tidak dapat dihindari dari kehidupan manusia. Selanjutnya, yaitu bagan konseptual Sister Calista Roy. Nah, bagan konseptual Sister Calista Roy ini terbagi menjadi 4 bagian, yaitu input, kontrol, efektor, dan output. Input berisi 3 bagian, yaitu yang pertama stimulus vokal, stimulus kontekstual, dan stimulus residual. Sedangkan yang kontrol
Yang pertama yaitu subsistem regulator, yang kedua subsistem kognator. Selanjutnya yaitu efektor. Efektor berisi 4 bagian. Yang pertama yaitu fungsi fisiologi, yang kedua konsep diri, dan yang ketiga konsep peran, dan yang keempat interdependen. Yang terakhir yaitu output yang berisikan satu adaptif, dan yang kedua yaitu maladaptif. Mungkin ini saja yang dapat kami presentasikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.